Yeah, yeah. Oh. I know someone who makes me happy. I know someone who makes me dance. He's the reason my feet are moving. He's the reason I'm gonna lift my hands and clap. Halo Jikis. Sudah siap buat ibadah belum? Pasti semuanya sudah siap. Kita sama-sama ibadah ya. Lalu Sinta akan menemani kalian ibadah hari Minggu ini. Sebelumnya kita mau siapkan hati kita agar siap untuk menerima firman dan memuji nama Tuhan. Yuk kita berdoa dulu. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah dan kami muliakan, kembali Tuhan kami datang hadirat Tuhan mengucap syukur kalau kami masih diberi kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Biar Tuhan yang mau persiapkan hati kami agar kami siap untuk menerima firman Tuhan, kami siap untuk memuji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa syukur, haleluya, amin. Oke Jikits, siapa di sini yang ngerasa istimewa? Lalu Sinta, iya. Kalian semua istimewa. Istimewa di mata Lause Sinta, istimewa terutama di mata Tuhan. Yuk kita sama-sama nyanyi Ku Istimewa. Ikut Lause Sinta gerak ya. Yuk semuanya sama-sama berdiri. Kita mau memuji nama Tuhan. Dunia boleh katakan ku tak berarti. Dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa. Tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa. Ku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Sekali lagi ya. Dunia boleh katakan ku tak berarti. Dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa. Tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan apa? Ku istimewa. Ku istimewa. Karena aku miliknya, ku istimewa. Berharga di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Ya, betul anak-anak, kita semua istimewa. Jadi jangan ada yang ngerasa lagi, oh aku mah bukan apa-apa. Enggak. Semuanya istimewa. Mari anak-anak kita sama-sama menyiapkan hati kita, mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau nyanyikan lagu ini, kita mau memuji kebesaran nama Tuhan. How great is our God. Betapa besarnya Tuhan kita. How great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great
our God. You're the name above all names, and worthy of all praise. My heart will sing, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. How great is our God. Sing with me. Halo G-Kids, selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini? Wah, Lause senang sekali bisa bertemu lagi dengan G-Kids di sekolah minggu kita secara online. Tapi sebelumnya, Lause mau mengucapkan selamat bagi G-Kids semuanya yang sudah naik kelas. Nggak kerasa ya, sekarang G-Kids juga sudah mulai sekolah online kembali di tahun ajaran yang baru. Seperti biasanya, Lause Yogi akan membawakan cerita firman Tuhan bagi G-Kids yang ada di rumah. Yuk kita sama-sama tundukkan kepala terlebih dahulu, kita mau bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih karena Tuhan yang senantiasa menolong kami, memelihara kami. Dan hari ini kami bersama-sama kembali datang kepada Tuhan. Kami telah bernyanyi bagi Tuhan dan sebentar kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan, tolong setiap daripada kami boleh duduk diam dengan tenang, mendengarkan setiap firman Tuhan. Dan biarlah kami boleh sungguh-sungguh meneladani kisah firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Tuhan, kami menyerahkan waktu-waktu ke depan hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. G-Kids kira-kira tahu nggak siapa saja nama pahlawan yang dijadikan nama jalan di kota Bandung tempat kita tinggal? Ayo, ada siapa aja? Yang pertama, ada Jalan Diponegoro. Lalu ada Jalan Muhammad Toha. Lalu ada Jalan Oto Iskandar-Dinata. Dan harusnya G-Kids tahu dong, kalau gereja kita GKI Anugerah pun ada di jalan bernama Jalan Jenderal Sudirman yang juga adalah pahlawan nasional di negara kita. Mereka berjuang untuk merebut kemerdekaan dan juga mempertahankan kemerdekaan yang sudah diraih pada 17 Agustus tahun 1945. Nah, G-Kids, kalau ngomongin soal pahlawan, ternyata Alkitab juga banyak berbicara tentang pahlawan-pahlawan iman. Mereka adalah heroes of faith yang telah ditunjukkan oleh firman Tuhan bagi kita semua. Tentunya mereka bukan pahlawan yang berjuang secara fisik demi kemerdekaan bangsa mereka. Tetapi mereka adalah pahlawan-pahlawan yang menjadi teladan iman kepada Tuhan, supaya kita sekalian, anak-anak Tuhan pun boleh mencontoh kehidupan mereka. Kalau minggu lalu kita sudah bersama-sama belajar tentang pahlawan iman bernama Nuh. Kali ini Lause Yogi akan menceritakan seorang pahlawan iman bernama Abraham. Lause yakin kalau G-Kids semuanya yang ada di rumah juga sudah tahu mengenai Abraham ini. Abraham termasuk orang yang sangat terkenal dan menjadi satu tokoh besar di dalam Alkitab, khususnya Perjanjian Lama. Saking terkenalnya, pasti G-Kids juga tahu dong ada lagu sekolah minggu yang bercerita tentang Abraham juga. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak.
Aku anaknya dan kau juga, mari puji Tuhan. Sampai-sampai lagu sekolah minggu pun ada yang bercerita tentang Abraham. Abraham diberikan gelar sebagai bapak semua orang beriman. Kenapa demikian? Karena di dalam cerita-cerita Alkitab kita bisa menyaksikan bahwa Abraham adalah sungguh-sungguh orang yang taat dan menaruh imannya secara penuh kepada Tuhan. Jikits di pasalnya yang ke-12 diceritakan bagaimana Abraham taat kepada perintah Tuhan untuk meninggalkan kampung halamannya menuju satu tempat yang dia tidak pernah ketahui sebelumnya. Kira-kira nih kids ya, kalau Jikits diminta pergi ke satu tempat, lalu Jikits nggak tahu tuh tujuannya kemana, tempatnya seperti apa, Jikits mau nggak mengikuti perintah itu? Pasti kita nggak mau ya Jikits. Kita kan takut juga ya di perjalanan, entah kita diculik atau dirampok, entah tempat yang nanti kita lihat tidak sesuai dengan harapan kita. Tetapi berbeda dengan Abraham. Waktu Abraham dipanggil oleh Tuhan menuju ke satu tempat yang disebut tanah perjanjian, yaitu Kanaan. Meskipun awalnya Abraham tidak tahu kondisi tempat yang akan dia tinggali ataupun tempat yang mana yang akan dia tuju, Abraham taat kepada Tuhan. Dan tentunya Abraham taat karena Abraham percaya bahwa tempat yang disediakan oleh Tuhan itu baik adanya. Baik bagi Abraham, bagi istrinya, maupun bagi seluruh keluarganya yang ia bawa pindah dari Ur Kasdim menuju ke Kanaan. Jikits, Abraham di usia tuanya, dia tidak memiliki anak. Meskipun Tuhan sudah mengatakan kepada Abraham bahwa keturunannya akan banyak seperti pasir di lautan dan seperti bintang-bintang yang ada di langit. Tetapi apakah ketika Abraham diberikan janji itu oleh Tuhan, Abraham sudah memiliki anak? Ternyata tidak ya Jikits. Bahkan di usianya yang semakin tua, Abraham tidak juga memiliki anak. Mungkin Abraham juga sudah berpikir, apakah janji Tuhan itu sungguh benar adanya? Bahwa dia akan memiliki keturunan yang begitu banyak, yang banyaknya seperti bintang-bintang di langit yang tidak terhitung, atau seperti pasir di lautan yang juga banyak banget. Kita nggak mungkin ya bisa menghitung berapa banyak pasir yang ada di lautan. Bahkan Jikits, istrinya Sarah itu pernah mentertawakan bagaimana mungkin ketika dia yang sudah tua begitu masih bisa mengandung dan melahirkan seorang anak bagi Abraham. Tetapi Jikits, meskipun ketika Tuhan memberikan janji itu kepada Abraham, khususnya tentang keturunan, Abraham belum juga memiliki anak di usia tuanya, Abraham tetap menaruh kepercayaan kepada Tuhan. Dan ternyata benar Jikits, pada akhirnya di usia tuanya, di dalam Kejadian pasalnya yang ke-21 diceritakan bahwa Ishak, anak yang dijanjikan oleh Tuhan kepada Abraham dan Sarah, akhirnya lahir. Wah, pastinya sebagai sepasang suami istri yang sudah menantikan dan merindukan hadirnya seorang anak, Abraham dan Sarah pasti bersukacita karena apa yang dijanjikan oleh Tuhan itu sungguh nyata di dalam kehidupan mereka. Tapi kids, Abraham ternyata tidak hanya taat kepada Tuhan. Abraham tidak hanya percaya dan mengimani janji Tuhan kepadanya, tetapi Abraham juga menjadi seseorang yang tahan akan ujian daripada Tuhan. Kids, waktu Ishak semakin lama semakin bertumbuh menjadi seorang anak laki-laki, tiba-tiba
datang sebuah perintah yang tentunya mengejutkan bagi Abraham. Di Kejadian pasal ke-22, ayatnya yang pertama hingga kedua diceritakan begini. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Wah, kids, Abraham bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun menantikan hadirnya seorang anak. Dan akhirnya di usia yang sangat tua, Abraham diberikan anak laki-laki bernama Ishak oleh Tuhan. Tetapi ketika melihat anak itu sedang tumbuh, justru Tuhan meminta Abraham untuk mempersembahkan anaknya yang tunggal yang bernama Ishak ini. Wah, kita bayangkan nih kids ya, kalau kita diminta untuk mempersembahkan sesuatu yang berharga sekali dalam kehidupan kita, apakah kita dengan mudah akan mempersembahkannya? Tentu enggak ya kids ya. Kalau kita pasti pikir-pikir ya, kalau kita mau mempersembahkan sesuatu, apalagi sesuatu yang sangat kita cintai, yang sangat berharga di dalam kehidupan kita. Apalagi ya kids, ini diminta memberikan anaknya yang tunggal yang bernama Ishak. Kalau Lause jadi Abraham, pasti Lause Yogi terguncang gitu ya, diminta mempersembahkan anaknya sendiri. Wah, tetapi apa yang dilakukan oleh Abraham ketika Allah meminta anaknya yang tunggal, yang sangat dicintainya itu untuk dipersembahkan kepada Tuhan di sebuah daerah bernama Moria. Kejadian pasal ke-22 ayat yang ketiga dikatakan begini. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil dua orang bujangnya. Dua orang bujangnya itu artinya dua orang pembantunya ya kids ya, beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Wah, ternyata firman Tuhan mengatakan bahwa Abraham setelah mendengar firman Tuhan yang meminta anaknya dipersembahkan kepadanya di sebuah gunung di daerah Moria itu, Abraham tidak berpikir panjang lagi. Kenapa? Karena keesokan harinya pagi-pagi Abraham sudah bangun, membawa kedua pembantunya dan juga Ishak untuk pergi ke satu tempat yang ditunjukkan oleh Tuhan itu. Bahkan Abraham sendiri yang membelah kayu untuk korban bakaran. Kuat sekali imannya kepada Tuhan ya dari Abraham ini. Bahkan anaknya yang akan dikorbankan itu sebagai korban bakaran, Abraham sendiri yang membelah kayunya. Lantas diceritakan kids bahwa perjalanan dari tempat Abraham ke tempat di mana Tuhan menunjukkan untuk melakukan korban bakaran itu ternyata tempat yang jauh kids. Sebab di ayat yang keempat dikatakan begini, ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Membutuhkan 3 hari perjalanan kita sampai ke satu tempat yang memang diminta oleh Allah sebagai tempat Abraham mempersembahkan korban bakaran, yaitu anaknya sendiri. Waktu tiba di tempat itu, lalu Abraham melihat-lihat, sepertinya itu gunung yang memang sudah ditunjukkan oleh Tuhan, yang sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Abraham mau minta kedua pembantunya untuk tinggal
Dan dia bersama anaknya Ishak pergi ke gunung itu. Ayat yang ke-6, lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Waduh kids, Ishak disuruh memanggul kayu sebagai tempat untuk mempersembahkan korban bakaran. Ishak nggak tahu ya bahwa kayu itu yang dipanggulnya justru dipersiapkan untuk dirinya sebagai korban persembahan kepada Tuhan. Mungkin waktu di perjalanan Ishak mulai bingung. Dia lihat bapaknya Abraham membawa api di tangannya dan juga pisau. Lalu dia sudah memikul kayu bakaran untuk persembahan itu. Karena bingung, pastinya Ishak nanya dong kepada papanya Abraham. Soalnya di ayat yang ke-7 dikatakan kayak begini. Bapak, sahut Abraham, ya anakku, bertanyalah ia. Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Nah, Ishak bingung dong, makanya nanya. Ada api, ada kayu, tapi dombanya mana yang mau dibikin sebagai persembahan? Karena pada masa itu ya kids, lazimnya yang dijadikan persembahan adalah seekor domba, seekor hewan. Yang menarik di ayatnya ke-8, Abraham menjawab demikian, Allah akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Dengan penuh iman ketika Ishak bertanya kepada bapaknya, mana dombanya yang akan dipersembahkan yang gak kelihatan ini? Cuma ada api dan cuma ada kayu. Abraham dengan penuh iman bahwa Tuhan akan menyediakan anak domba tersebut. Lalu setelah tiba di tempat itu, Jikits ini yang luar biasa. Abraham segera membangun mezbah. Diikatnya Ishak anaknya itu dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Wah kids, ternyata Abraham serius. Dengan sungguh-sungguh dia mempersembahkan anaknya. Abraham membangun mezbah dari kayu, lalu mengikat dan meletakkan anaknya seperti seekor domba dan bersiap untuk menyembelih anaknya. Wah, apakah ini menjadi akhir hidup daripada Ishak karena Ishak dijadikan sebagai korban persembahan bagi Tuhan? Ternyata kids, disinilah cerita berlanjut. Ayat ke-11 dikatakan begini, waktu Abraham mulai bersiap untuk menyembelih anaknya. Tetapi berseluruhlah malaikat Tuhan dari langit kepadanya. Abraham, Abraham, sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Setelah Tuhan berbicara demikian, lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Luar biasa ya Jikits. Waktu di perjalanan Ishak bertanya kepada Abraham di mana domba yang akan dipersembahkan. Dengan penuh iman Abraham mengatakan bahwa Allah akan menyediakan domba untuk korban bakaran bagi dirinya. Apakah Abraham sudah tahu bahwa Allah
memang menyediakan gitu ya, atau Abraham sudah tahu bahwa memang di atas sana nanti ada domba yang tersangkut belukar untuk dipersembahkan kepada Allah? Tentunya Abraham belum tahu ya kids. Abraham tidak bisa menduga-duga bahwa di sana memang ternyata akan ada seekor domba yang tersangkut. Kenapa Abraham bisa menjawab demikian kepada Ishak? Karena iman kepercayaannya kepada Tuhan. Dan akhirnya Tuhan memang menyediakan anak domba tersebut. Oleh sebab itu, Allah disebut sebagai Jehovah Jireh. Allah yang menyediakan. Allah yang menyediakan anak domba itu sebagai korban bakaran. Nah, kids, ayat ke-15 dikatakan, untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham, katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Ayat ke-17, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Kids, Tuhan mengulang kembali janjinya kepada Abraham bahwa Abraham akan memiliki keturunan yang sangat banyak seperti bintang di langit, seperti pasir di lautan. Oleh karena apa? Karena iman Abraham kepada Tuhan, sehingga dia tahan uji, dia tahan akan cobaan imannya. Karena kepercayaan Abraham yang sungguh-sungguh kepada Tuhan ketika diminta untuk mempersembahkan anaknya yang tunggal, justru Allah kembali mengulang janjinya dengan mengatakan bahwa keturunanmu akan banyak. Dan keturunan daripada Abraham inilah yang akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lainnya. Luar biasa sekali ya kids. Dari kisah Abraham ini kita bisa belajar bagaimana seseorang yang memiliki iman kepada Tuhan ketika dia diuji, ketika dia dicobai untuk mempersembahkan yang terbaik, mempersembahkan yang berharga di dalam dirinya, dia tetap taat kepada Tuhan. Nah, kids, mungkin di dalam kehidupan kita sehari-hari kita juga sering ya mengalami ujian-ujian di dalam kehidupan ini. Tiba-tiba kita mengalami kesusahan di dalam sekolah kita. Kita mengalami kesusahan di dalam kehidupan keluarga kita. Kita harus ingat bahwa Tuhan adalah Jehovah Jireh. Tuhan yang menyediakan. Tuhan yang akan menolong setiap pergumulan kita, dan Tuhan yang akan membawa kita keluar dari setiap ujian-ujian dan cobaan-cobaan tepat pada waktunya, seperti yang dialami oleh Abraham ketika mempersembahkan anaknya Ishak. Tuhan menolong Abraham tepat pada waktunya dengan menyediakan domba sebagai pengganti korban bakaran atas Ishak. Jadi kids, kalau kita mengalami pencobaan, mengalami ujian, kita tidak perlu takut. Sebab kalau kita beriman dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, kita pasti ditolong oleh Tuhan tepat pada waktunya. Maka kita belajar dari Abraham, dari pahlawan iman kita minggu ini, bahwa dia menjadi orang yang tahan uji, dia menjadi orang yang taat kepada Tuhan, dan yang ketiga, dia orang yang sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. Dan yang keempat kids, jangan sampai kelewat ya, bahwa Abraham selain beriman kepada Tuhan dan taat kepada Tuhan dan juga tahan uji,
dia juga orang yang rela mempersembahkan yang terbaik yang dia miliki kepada Tuhan. Bahkan karena teladan imannya ini, penulis Ibrani pun di dalam pasalnya ke-11, ayatnya yang ke-17 dan ke-18 pun menyatakan kembali bagaimana Abraham sebagai salah satu saksi-saksi iman kepada Tuhan. Kalau saya bacain ya di Ibrani 11 ayat yang ke-17 hingga ke-18. Karena iman maka Abraham tak kala ia dicobai mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Dan kita sekalian, baik Lose Yogi maupun Jikits yang ada di rumah, kita adalah keturunan-keturunan Abraham secara rohani. Kenapa? Sebab kita sekalian pun adalah orang-orang yang menerima perjanjian Allah dengan Abraham, khususnya janji keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Oke kids, hari ini kita sudah belajar daripada Abraham, pahlawan iman kita yang menjadi orang yang taat, orang yang penuh iman, orang yang tahan uji, dan orang yang rela mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Kini saatnya sebagai anak-anak dari Bapak Abraham, kita juga meneladani apa yang sudah dicontohkan oleh Bapak Abraham. Menjadi anak yang taat, anak yang penuh iman, anak yang tahan uji, dan anak-anak yang rela mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Yuk kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami boleh belajar dari Bapak Abraham, orang yang digelari sebagai Bapak dari semua orang beriman. Kami pun bisa melihat bagaimana firman Tuhan, baik dalam Kejadian pasal 22 ayat 1-19, maupun Ibrani pasal 11 ayat 17 hingga ke-18, firman Tuhan mencatat Abraham adalah orang yang taat kepada Tuhan, orang yang penuh iman kepada Tuhan, orang yang tahan uji atas imannya, dan juga karena imannya itu Abraham bersedia mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan, tolong kami, ajar kami untuk sungguh-sungguh menjadi anak-anak yang tahan uji, taat, dan penuh iman kepada Engkau. Sehingga dengan iman itu pula kami boleh mempersembahkan yang terbaik dalam kehidupan kami bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan berkati kami sepanjang hari ini, berkati kami juga sepanjang minggu ini di dalam aktivitas sekolah kami, di dalam kehidupan keluarga kami. Sebab kami percaya Engkau adalah Allah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan dan Allah yang senantiasa memelihara kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Kids, yuk kita sama-sama membaca ayat hafalan kita untuk hari Minggu ini. Terambil dari Yakobus 1 ayat 12a. Yakobus 1 ayat 12a. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Lose Yogi ulangi sekali lagi ya. Yakobus 1 ayat 12a. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sampai jumpa minggu depan, Kids. Tuhan Yesus memberkati.